Puji Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada di awal dari bulan September ini. Kita boleh menikmati pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Itu sebab mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan sebagai makanan kita yang sungguh-sungguh dan minuman kita yang sungguh-sungguh, di dalamnya ada pengampunan dosa, di dalamnya ada penyucian dosa. Nah itu sebab saudara-saudaraku, firman Allah menjadi satu jawaban, yaitu meneguhkan iman percaya kita. Mari kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tuhan, untuk hormati firman, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan baca bersama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sama-sama. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Dengan berbagai macam cara Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita manusia. Karena firman itu luar biasa, firman Allah itu dasar, firman Allah itu luar biasa. Dikatakan bahwa di sini setelah Allah berbicara kepada kita manusia melalui Yesus Kristus Tuhan, maka Ia, yaitu sudah kasih Tuhan, telah menetapkan suatu ketetapan di mana harus kembali ke tempat yang harus Ia kembali, yaitu di sorga. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi apa yang kita lihat saat ini dan apa yang kita tidak lihat di dunia ini, itu semua adalah merupakan suatu karya Tuhan. Itu merupakan suatu ciptaan Allah. Mula pertama adalah firman bersama Allah, dan Allah itu adalah firman. Jadi kita lihat bahwa ketika Allah dengan kuat kuasanya melalui Yesus datang hadir ke dunia ini, di mana Yesus membawa Allah kepada manusia. Dan sekali lagi, Yesus membawa Allah kepada manusia dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Karena Yesus adalah merupakan wujud Allah yang adalah kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasanya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus mengadakan penyucian dosa, maka saudara-saudara, Dia kembali ke tempatnya. Setelah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai wujud Allah, cahaya Allah, menopang segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah penolong, Yesus adalah penopang, Yesus adalah yang membuat kita ada dan sebagaimana kita ada. Kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa, tapi Yesus sanggup menolong. Kita tidak bisa dapat sanggup yaitu menyelesaikan masalah, Yesus datang menopang kita. Haleluya. Betapa tumpangan Tuhan begitu hebat. Firman Allah itu hebat, ya. Firman Allah itu adalah merupakan yaitu logos. Iya, firman Allah itu merupakan pengetahuan. Tetapi iya, firman Allah itu adalah sebenarnya adalah pribadi Allah sendiri.
Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, setelah Yesus menyelesaikan untuk memperkenalkan dirinya sebagai Allah, maka dia kembali ke surga. Setelah dia menyelesaikan tugas sebagai yaitu utusan surga untuk yaitu menyucikan kehidupan manusia, menyucikan kita dari segala dosa kita, dari kesalahan kita, dari segala ketidakmampuan kita di dunia ini. Dia kembali ke surga. Dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, duduk di sebelah kanan Allah, bukan saudara kasih oleh Tuhan kita punya pengertian bahwa Allah itu ada dua, yaitu Allah dan Yesus. Allah itu ya Allah, Yesus ya Yesus, itu menurut orang. Tetapi di sini kita melihat kanan itu, saudara, kita jangan sampai hanya sampai ke kanan, karena pengetahuan kita itu adalah bahasa hubungan Allah dengan manusia, bahasa manusia supaya manusia bisa mengerti. Arti kanan itu kita teringat Yesus memperumpamakan yaitu gembala memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Sekali lagi, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan itu apa? Surga. Di sebelah kiri itu apa? Neraka. Jadi jangan kita berhenti sampai kepada kanan itu. Haleluya. Dan kita berhenti bahwa kanan itu adalah merupakan yaitu di mana Yesus duduk di sana. Sudah kasih oleh Tuhan, dan Yesus diartikan bahwa dia adalah Allah kedua. Haleluya. Tidak, sudah kasih oleh Tuhan. Yesus ya Allah, Allah ya Yesus. Makanya Yesus dia dikatakan dalam ayat yang ketiga di sana, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus itulah Allah itu yang menangkap Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berkobar-kobar pergi untuk menganiaya orang yang ada di Damsik. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dengan cahaya Rasul Paulus bertobat. Dengan suara Rasul Paulus bertobat. Jadi luar biasa, karena apa? Firman itu menopang segala-galanya. Jadi betapa kita harus kuat dengan firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Mula pertama adalah firman, firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu kita telah melihat kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bicara tentang sisi kanan Allah itu bukan saudara kasih oleh Tuhan bahwa Allah itu sebagai pemimpin surga paling tertinggi dan Yesus itu adalah sebagai yaitu tangan kanannya. Bukan saudara kasih oleh Tuhan. Itu hanya sebagai bahasa supaya manusia itu mengerti bahwa kita ini ada bumi, ada surga. Amin. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, tapi nanti suatu saat ketika Yesus berkata, jangan melihat hatimu terharu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku, aku pergi menyediakan tempatmu, sesudah aku menyediakan tempatmu, aku akan kembali, supaya di mana aku ada, kamu berada. Nah, saudara-saudara kasih, untuk menguatkan firman Tuhan ini, orang berkata bahwa kalau Yesus berkata, aku Tuhan, aku percaya dan meninggalkan kepercayaan lama. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dia berkata bahwa dalam firman-Nya, kamu akan tahu aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku dalam kamu, kamu di dalam aku. Amin. Coba baca dalam Yohanes pasal 14. Ya. Ayat ke-20. Yohanes 14 ayat 20. yang ke-20, firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi saudara-saudara kasih, inilah firman Tuhan. Inilah pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ada amin? Jadi apa yang kita meragukan dalam Yesus? Itu sebab saudara kasih Tuhan, setelah dia mengadakan penyucian dosa, mengadakan pengampunan dosa, maka Yesus pergi kembali kepada habitatnya. Haleluya. Jadi Tuhan datang ke dunia ini sekali lagi membawa Allah kepada manusia.
Setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali ke habitatnya, yaitu sorga, membawa manusia kepada Allah, yaitu membawa kita mengetahui, oh jadi Allah yang kita sembah selama ini, yang kita percaya, jadi bukan Allah yang orang punya pengertian bahwa yang paling maha kuasa, yang paling maha mulia. Ternyata Yesus sendiri sebagai Allah. Menurut firman Tuhan ini berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku dalam kamu. Ya, bagaimana caranya bisa kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita, dengan cara kita hidup dalam firman. Karena firman itu berbentuk logos, firman itu berbentuk pengetahuan. Iya, firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri yang mau tinggal. Itu sebab kalau firman ada dalam diri kita, maka Yesus berkata, jika aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang engkau kehendaki akan diberikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kemudian dia telah meninggalkan tubuhnya dan darahnya sebagai makanan kita yang sungguh-sungguh dan minuman kita yang sungguh-sungguh. Itu dia selesaikan di atas kayu salib. Sesudah dia yaitu mati di atas kayu salib, maka sudah dikasih oleh Tuhan, kita itulah wujud kasih Allah terhadap manusia. Itulah kebijaksanaan Tuhan, ya, supaya saudara dan saya tidak akan mengalami sendirian, tetapi firman itu tetap ada di dalam dunia ini. Firman itu tetap menopang saudara dan saya, menguatkan saudara dan saya, yaitu firman yang bagaimana? Yaitu firman tubuhnya dan darahnya. Itu adalah firman. Sehingga setiap saat kita melakukan ini, kita memperingati hari kematian dan kebangkitannya. Itu sebab kita yaitu bukan kebiasaan, tapi ini adalah yaitu pemberian Tuhan yang terbesar. Ini adalah hadiah yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi kita, untuk supaya apa? Kita terima dengan iman, kita terima dengan penuh ucapan syukur. Karena apa? Karena kita boleh diperkenankan untuk terima tubuhnya, untuk terima darahnya sebagai makanan kita yang sungguh-sungguh dan minuman kita yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita percaya, kita yakin bahwa suatu saat apa yang Tuhan katakan, aku menyediakan tempat bagimu, itu akan terjadi ketika kita percaya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14, ya, dikatakan yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Jadi kembali lagi bahwa sebutan Bapa itu adalah sebutan, yaitu kata hubungan, amin, antara anak dan Bapa. Seperti kita punya Bapa, punya Mama, itu kata hubungan, amin, hubungan antara orang tua dan anak. Jadi demikian juga itu adalah bahasa manusia. Tuhan tidak bisa akan dapat berikan kepada manusia bahasa sorga. Bahasa sorga itu tidak bisa akan dimengerti oleh manusia. Tapi kalau bahasa bumi, maka dimengerti oleh manusia. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jangan kita terjebak di dalam angka atau terjebak dalam huruf. Jadi Allah itu tidak tiga, Allah itu tidak dua, Allah itu hanya satu. Di dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Ya. Dia yang berjanji, dia juga yang akan menggenapinya. Dia berkata, aku pergi menyediakan. Siapa menyediakan? Allah sendiri. Dan saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Dan kemudian, saudara, karena betapa luar biasa kekuasaan Allah terhadap manusia. Sesudah dia sedang kasih oleh Tuhan pergi dan meninggalkan kita, Yesus katakan, jangan engkau tinggalkan Yerusalem.
engkau akan memperoleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu apa? Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, pengajar. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah firman. Firman adalah Roh Kudus adalah firman, firman adalah Allah, Allah itu adalah firman. Semuanya adalah suatu pekerjaan Tuhan yang sempurna yang Dia mau kerjakan dalam dunia ini. Kenapa demikian? Ini yang akan menggenapi firman Tuhan. Katakan Ibrani berkata bahwa firman menopang hidup kita. Jadi sedangkan kita tidak usah takut, di dalam dunia ini ada firman yang menopang. Kalau dulu secara tubuh Yesus berbicara langsung kepada manusia. Sebelum Yesus ada di dunia, Dia dengan berbagai cara berbicara. Melalui para nabi, melalui para hamba-hamba Tuhan, melalui para rasul. Tapi setelah Yesus ada, Dia berbicara langsung. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah dan Tuhan. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Dan sesudah Yesus pergi, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Dia memberikan yaitu tugas yaitu Roh Kudus. Ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jadi Roh Kudus itu sama kedudukan dengan Yesus. Yesus sama dengan kedudukan Allah. Allah sama kedudukan dengan Yesus. Yesus sama kedudukan dengan Roh Kudus. Semua sama. Jadi Allah kita itu tidak lebih dari satu. Allah kita itu hanya satu. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesuslah itu adalah kebenaran. Yesuslah itulah kehidupan. Makanya dalam pasal yang ke-14 ayat 10 coba baca. Filipus bertanya, tunjukkanlah itu Bapa kepada kami. Apa yang Yesus katakan? Yohanes 14 ayat 10. Ya. Firman Tuhan. Ya, ayat 8 yang... Ya, mulai ayat 8, ya. Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Terus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa diam di dalam aku. Ada amin? Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan kita ragu lagi terhadap Yesus. Kalau engkau masih ragu terhadap Yesus, ya masih saya curiga kepercayaan saudara kepada Allah. Tapi kalau hari ini saudara percaya, hari ini engkau tidak ragu, tidak bimbang, tidak senang kasih oleh Tuhan, iya di persimpangan jalan, tapi engkau percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Dalam Yesus kita pasti akan selamat. Sekarang kita harus hanya berpegang, yaitu berpegang kepada Yesus dan menjaga Kristus dalam hidup kita. Jangan sampai iblis rebut, jangan sampai iblis curi, sehingga sudah dikasih oleh Tuhan kita kehilangan keselamatan. Kita kehilangan yaitu berkat Tuhan yang Allah telah sediakan bagi kita. Itu sebab mari percayalah bahwa cahaya kemuliaan Allah itu adalah wujud Allah. Amen. Itulah merupakan Allah telah memperkenalkan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Setelah kita disucikan, kita ditebus, kita diangkat menjadi anak, maka Allah membawa manusia kepada Allah. Puji Tuhan, Yesus membawa manusia kepada Allah. Artinya kita akan satu di sana. Kita akan hidup bersama-sama di sana. Yesus berkata, supaya di mana Allah ada, di mana Yesus ada, di mana Roh Kudus ada, di situ juga kita ada. Itu sebab setialah kepada Tuhan, hiduplah selalu berjalan bersama Tuhan, berkorbanlah untuk Tuhan. Ya, maka saya yakin dan percaya, saudara diselamatkan akan menyelamatkan, saudara diberkati akan memberkati. Yesus, mari demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Allah yang kami boleh dengar pada saat ini.
Kami percaya firman Allah yang singkat ini akan Tuhan menjadi rema, menjadi suatu hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami yakin hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Hanya dalam Yesus kami memperoleh juru selamat. Hanya dalam Yesus kami memperoleh kebenaran. Hanya dalam Yesus kami memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Tanamkanlah iman percaya kami Bapa. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai Allah. Percaya kepada Yesus sebagai Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan mau melakukan perjamuan suci. Kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin.